Enchanté. Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini merupakan malam yang indah bagi kita semua, di mana kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan, kami boleh ada di mana Tuhan izinkan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapilah kami, urapilah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu, dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan kuat untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang senantiasa untuk memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpangkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai manusia, kita sulit sekali menjadi orang yang sabar. Biasanya kita di akhir-akhir zaman ini, di mana Tuhan memberikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Seringkali manusia menuntut semua serba cepat, semua secara instan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa Allah juga menuntut kesabaran dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya tidak sedikit orang yang belajar untuk sabar. Karena kesabaran adalah satu hal yang terus-menerus selalu kita belajar. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-12, katakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa artinya? Dikatakan sini, sabarlah dalam kesesakan. Tentunya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah
saya disuruh sabar terus? Kan sabar ada batasnya. Nah, seringkali timbul satu pertanyaan yang demikian. Manusia selalu ingin mempunyai atau ingin jawaban yang selalu cepat. Tetapi banyak orang yang mau melakukan segala sesuatunya dengan secara serba cepat, tanpa memikirkan resiko atau memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Firman Tuhan jelas dikatakan di ayat yang ke-12 ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika sedang dalam masalah, saudaraku yang kasih, kita dituntut untuk sabar, untuk selalu berpikir lebih panjang, berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tidak bersungut-sungut. Kalau kita lihat di ayat yang Yakobus pasal 5 ayat 9, di sana mari kita buka sama-sama. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, saudaraku yang kasih. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Seringkali manusia selalu bersungut-sungut kalau keinginannya tidak tercapai. Apa yang diinginkan tidak terjadi, tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Tapi firman Tuhan jelas katakan, jangan bersungut-sungut. Artinya apa? Jangan kita mengeluh. Manusia seringkali mengeluh dalam kehidupan kita. Sedikit-sedikit mengeluh, dan tidak mau melihat dari sisi mana firman Tuhan itu. Kalau kita mau melihat firman Tuhan dengan sisi manusia, kita pasti banyak mengeluh, kita banyak bersungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat dari sisi Allah, di situ Allah memberikan satu jawaban yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus memiliki penyerahan diri kepada firman Tuhan, kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan setengah-setengah. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5. Di sana dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi penderitaan, ketika apapun yang kita hadapi, firman Tuhan jelas katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Seberapa banyak kita mau menyerahkan masalah itu kepada Tuhan? Yang jelas firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kekhawatiran apa dalam hidup kita? Semua persoalan yang terjadi, saudaraku yang kasih, kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku hadapi. Tuhan, ini masalah yang harus kami selesaikan. Mungkin masalah dalam pekerjaan kita, mungkin masalah anak kita, mungkin masalah dalam rumah tangga kita, usaha kita. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan satu jawaban. Jawaban yang menyejukkan. Jawaban yang memuaskan dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Apalagi yang dimaksud sabar dalam kesesakan?
kita mau menunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Tuhan maunya waktu kita. Tuhan waktu kita aja. Tetapi Tuhan bekerja dengan waktunya Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa mengubah. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Jangan kita banyak menuntut. Karena apa? Di balik itu Tuhan akan mengadakan satu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Jangan mengambil pintas. Jangan mengambil nuruti kemauan kita. Atau kita maunya begini harus ikut. Tidak. Tapi kita harus mengikuti aturan Tuhan. Sebaliknya, kita akan rela. Rela dan bertekun menantikan jawaban Tuhan. Kalau kita mau menunggu jawaban Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan satu jawaban, cepat atau lambat Tuhan menjawabnya. Coba kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 29. Mari saudara kita lihat. Dalam Yesaya saudara, Yesaya 40 saudara, di sana ada satu jawaban yang luar biasa bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Ada apa sih kalau kita menantikan Tuhan? Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, ingat saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah jawaban dari Tuhan. Tuhan memberikan satu jawaban, yaitu orang-orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan. Tapi kalau kita lihat di dalam Mazmur saudara, Raja Daud pernah berkata di sana di dalam Yesaya Mazmur pasal 25 ya. Kita lihat Mazmur pasal 25 ayat yang ke-3. Kita lihat bagaimana Raja Daud bisa mengatakan, kok nggak malu? Mazmur pasal 25 ayat 3. Ya, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, orang yang menunggu jawaban Tuhan, itu tidak akan jadi malu. Tapi kalau kita lihat di dalam Yesaya, bukannya kita lemah, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu yang menjadi satu jawaban. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini menjadi malam yang indah. Kita boleh merenungkan sebelum kita merebahkan tubuh kita untuk istirahat. Di situ kita bisa mendengar, mereview bagaimana Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Orang yang sabar itu menantikan waktu Tuhan dengan hatinya yang selalu mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur bukan karena kita menderita, tidak, tapi mengucap syukur karena Tuhan bekerja. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan ketika Tuhan menyertai kita, permasalahan apapun, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena dilihat di dalam Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28, di sana katakan Allah itu turut bekerja. Sebab itu saudaraku yang kasih, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dalam pengawasan Tuhan. Tuhan selalu mengawasi, Tuhan selalu memelihara. Apa masalah saudara saat ini? Curahkan isi hati kepada Tuhan. Curahkan apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara. Tuhan siap menampung dan Tuhan siap memberikan jawaban. Sebab itu saudara, malam yang indah ini menjadi malam
untuk kita merenungkan bagaimana karya Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali. Mungkin di saat-saat yang sukar ini Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan telah membuka hati kami untuk tetap terus ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Persoalan, permasalahan, keinginan, kerinduan kami, apa yang belum sampai saat ini, kami Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya. Dan hati kami boleh bersukacita bahwa Tuhan selalu berkarya. Sebab itu Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada, buat para pemirsa yang ada saat ini Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, agar mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Agar mereka boleh kuat dalam pengiringan kepada Engkau Tuhan. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah